Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul Alkitab yang Benar. Melalui topik ini, kita akan meluangkan waktu untuk menyadari betapa terpercaya Alkitab. Kita akan meluangkan waktu untuk memastikan bahwa Alkitab bersaksi dan memberitahu kita tentang fakta-fakta yang benar. Planet Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet kecil, yang diameternya hanya 12.760 km. Di planet kecil ini, 7 miliar orang hidup bersama. Memikirkan banyak orang ini, saya membayangkan alangkah baiknya jika semua orang sadar dan percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bumi ini adalah kota perlindungan, di mana pendosa yang berbuat dosa di sorga tinggal. Jadi jika kita menyadari hal ini, bertobat dari dosa kita dan memulihkan kerajaan sorga yang hilang, tidak ada yang lebih menyenangkan dari itu. Sayangnya, banyak orang yang gagal melakukannya. Salah satu alasan terbesar mengapa orang gagal untuk melakukan sedemikian adalah karena mereka berpikir bahwa Alkitab tidak ilmiah dan tidak logis. Ketika kita memberitakan Injil, kita dapat dengan mudah bertemu dengan orang yang berpikiran seperti itu. Kalau begitu, apakah Alkitab tidak ilmiah dan tidak logis? Tidak sama sekali. Alkitab mendahului ilmu pengetahuan bahkan lebih dari ribuan tahun, dan mencakup dunia dimensi yang lebih tinggi. Bahkan pada saat ini, Tuhan menunjukkan kepada semua orang di dunia kebenaran menakjubkan yang belum ditemukan oleh para ilmuwan, melalui catatan Alkitab. Mari kita bandingkan ilmu pengetahuan dan Alkitab. Dalam ilmu pengetahuan, para ilmuwan pertama kali menentukan hipotesis dan setelah banyak percobaan. Jika hipotesis terbukti benar dengan bukti positif, teori tersebut diterima secara luas dan orang menyebutnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan mempresentasikan hasil percobaan di sebuah konferensi atau makalah dan sebagainya. Ini adalah cara bagaimana hipotesis disampaikan bahkan kepada orang biasa dan menjadi akal sehat. Seperti ini, sebuah teori ilmiah harus melalui serangkaian prosedur agar dikenal luas oleh masyarakat. Namun, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab hanya mengatakan kebenaran dari awal. Dalam Alkitab, itu menggambarkan siklus air. Ini adalah sirkulasi air. Hujan turun dari langit, air hujan menguap ke udara, dan uap air menjadi awan, lalu jatuh lagi ke atas manusia. Orang-orang menemukan prinsip ini melalui berbagai percobaan, tetapi prinsip ini telah tercatat dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu. Itu tidak bergantung pada hasil percobaan atau penelitian manusia. Alkitab itu benar di awal, juga benar di tengah, dan juga benar di akhir. Alkitab bukanlah hipotesis, melainkan kebenaran. Alkitab adalah benar dari awal sampai akhir, untuk selama-lamanya. Sebaliknya, dalam ilmu pengetahuan, bahkan jika orang membangun sebuah teori, apa yang terjadi pada teori tersebut seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, dan bertambahnya pengetahuan, selalu ada kemungkinan bahwa teori tersebut bisa saja terbalik dan berubah. Mari kita berpikir tentang teori geosentrik, sebagai contoh. Ada suatu masa ketika orang memiliki pengetahuan ilmiah bahwa bumi adalah pusat alam semesta, dan bahwa matahari, bulan, dan planet-planet di tata surya seperti Venus, Merkurius, Jupiter, dan Mars, semuanya berputar mengelilingi bumi. Hal ini adalah pengetahuan ilmiah pada saat itu, tetapi apa yang terjadi dengannya seiring berjalannya waktu, orang-orang menjadi tahu, itu salah. Teori heliosentrik benar. Seperti ini, teori-teori manusia dapat dengan mudah diubah. Namun, bagaimana dengan firman Tuhan yang telah Dia katakan ribuan tahun yang lalu? Pernahkah Anda melihat firman-Nya berubah di kemudian hari? Firman Tuhan yang Dia katakan sekali tidak berubah, tetapi memiliki kesinambungan. Mereka bertahan selamanya. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Tuhan mengubah perkataan tertentu karena itu terbukti salah dengan penelitian. Namun demikian, kebanyakan orang di dunia lebih mengandalkan kata-kata ilmuwan daripada perkataan Tuhan. Ini sangat menyedihkan. Tuhan mengatakan kebenaran sejak awal, dan mengatakan kebenaran hari ini juga, dan akan ada dalam kebenaran untuk selama-lamanya.
Kita dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Jadi hari ini, mari kita selidiki apakah Alkitab itu tidak ilmiah, tidak nyata, dan tidak logis. Saya merasa bahwa cara terbaik untuk memastikan hal tersebut adalah melalui Alkitab. Mari kita beralih ke Ayub pasal 26. Kitab Ayub adalah catatan dari sekitar 3.500 tahun yang lalu. Allah membentangkan utara di mana? Di atas kekosongan. Itu berarti di alam semesta. Dan bagaimana dengan bumi? Dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menggantungkan bumi pada kehampaan. Katanya, Tuhan menggantungkan bumi pada kehampaan tidak dapat dipahami dengan pengetahuan ilmiah 3.500 tahun yang lalu. Sampai Isaac Newton menemukan hukum gravitasi universal, tidak ada seorang pun yang dapat memahami firman Tuhan di ayat 7. Hari ini, kita tahu betul tentang Isaac Newton. Sampai Newton menemukan hukum gravitasi universal, tak seorang pun yang bisa menjelaskan secara ilmiah tentang fakta bahwa planet-planet mengambang di ruang angkasa dengan gaya tarik-menarik tertentu satu sama lain. Newton menemukan hukum gravitasi universal hanya sekitar 400 tahun yang lalu, tetapi Tuhan kita mencatat kebenaran ini lebih dari 3.000 tahun yang lalu, sekitar 3.500 tahun yang lalu melalui kitab Ayub. Dalam Ayub pasal 26 ayat 7, Tuhan berkata bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Dan apa yang Dia lakukan? Menggantungkan bumi pada kehampaan. Dengan ilmu pengetahuan pada waktu itu, tidak ada cara untuk memahami firman Tuhan tersebut. Tak seorang pun yang bisa memahaminya. Firman Tuhan yang mendahului ilmu pengetahuan lebih dari 3.500 tahun, menyatakan bahwa menggantungkan bumi pada kehampaan. Fakta tersebut hanyalah catatan pada waktu itu. Namun, pada kenyataannya, Tuhan telah menggantung bumi pada angkasa ketika Dia menciptakan langit dan bumi, bukan? Sebelum segala hal tersebut tercatat dalam Alkitab, Tuhan telah mengetahuinya. Dan Dia menyuruh para nabi mencatat Alkitab dalam bahasa manusia untuk menyampaikannya kepada generasi mendatang. Dengan demikian, Tuhan telah bekerja untuk jangka waktu yang lama, supaya seluruh umat manusia dapat menyadarinya dan diselamatkan. Namun, ilmu pengetahuan menemukan fakta bahwa bumi melayang di luar angkasa hanya beberapa ratus tahun yang lalu. Pengetahuan ilmiah manusia sangat singkat. Namun demikian, banyak orang yang dengan bodohnya mengatakan bahwa Alkitab tidak ilmiah atau tidak logis. Setiap kali saya mendengar perkataan seperti itu, saya merasa sangat kasihan pada mereka. Bukan hanya itu saja. Mari kita beralih ke Ayub pasal 36 ayat 24. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya, Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air, dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas banyak manusia. Dalam ayat ini, Tuhan sedang berbicara tentang siklus air. Ada tertulis, Tuhan menarik ke atas titik-titik air. Air berubah menjadi apa ketika menguap? Air di sungai, laut dan di sekitar kita berubah menjadi uap, dan Alkitab menggambarkannya sebagai Dia menarik ke atas titik-titik air. Katanya, dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas banyak manusia. Air berubah menjadi tetesan kecil air atau kristal es di udara, dan mereka saling menempel hingga membentuk awan, dan pada suhu yang tepat, itu akan disiramkan ke atas manusia. Singkatnya, air di permukaan bumi naik ke langit, lalu mengembun dan jatuh ke atas manusia di bumi. Ini adalah siklus air. Tuhan sudah menjelaskan siklus air ini melalui Ayub 3.500 tahun yang lalu. Namun, pada abad ke-16 dan ke-17, para ilmuwan mulai membuktikan siklus air.
Ilmuwan Perrault dan Mariotte mengukur curah hujan dan mengalirkan air di daerah aliran sungai Seine, Prancis, dan mereka menyajikan hasil penelitian di hadapan dunia akademis. Sejak saat itu, orang-orang mulai memahami bagaimana hujan turun dan bagaimana hujan bersirkulasi. Air dari permukaan bumi berubah menjadi uap lalu mengalami penguapan. Kemudian uap air membentuk awan di udara, dan pada suhu yang tepat awan tersebut jatuh sebagai hujan ke atas manusia. Baru sejak abad ke-16 dan ke-17, umat manusia mulai memahami siklus air, alasan mengapa hujan turun, dan bagaimana air menguap dan naik ke udara. Sekitar 400 tahun yang lalu, kebenaran ini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Namun, kapankah Tuhan mencatat semua hal ini? Dia menyuruh Ayub mencatat tentang siklus air 3.500 tahun yang lalu. Hanya mereka yang tidak tahu tentang Alkitab mengatakan bahwa Alkitab tidak ilmiah dan tidak logis, atau bahwa itu berisi hal-hal hayalan yang tidak didasarkan pada fakta. Mereka tanpa berpikir panjang meremehkan Alkitab. Merekalah yang mengatakan hal-hal yang tidak berdasarkan fakta. Hanya dua fakta yang disebutkan di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Sebelum Newton melaporkan kepada kalangan akademis bahwa bumi melayang di atas kehampaan karena hukum gravitasi universal, orang-orang tidak pernah membayangkan bahwa bumi melayang di atas kehampaan. Orang-orang kuno India mengira bahwa bumi itu datar dan berdiri di atas punggung kura-kura raksasa. Orang-orang secara samar-samar berpikir seperti itu tentang bumi. Dan setelah Renaissance, orang-orang mulai bangun satu persatu dari ketidaktahuannya yang kelam, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan mulai tertarik pada kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana hujan turun? Di mana sebanyak hujan ini disimpan dan turun seperti ini? Ketika orang-orang memiliki pertanyaan semacam ini, ilmu pengetahuan mulai dikembangkan untuk memberi jawaban. Baru 400 tahun umat manusia memiliki pengetahuan ilmiah tentang sistem otomatis yang diciptakan Tuhan. Tuhan sudah mencatat fakta ilmiah bahwa Dia menarik air ke udara dan membuatnya jatuh ke tanah pada suhu yang tepat. 3.500 tahun yang lalu, Tuhan menunjukkan kepada umat manusia bahwa Dia mengoperasikan semua sistem ini. Tidak peduli berapa banyak kemajuan ilmu pengetahuan, itu tidak bisa mendahului Alkitab. Alkitab selalu mendahului ilmu pengetahuan ribuan tahun lebih dulu. Tuhan menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di dunia ini, Dia meramalkan tentang hal-hal yang akan datang. Meskipun orang yang hidup pada zaman itu tidak dapat memahami firman Tuhan, orang yang hidup pada zaman berikutnya menyadarinya belakangan, dan mereka berkata, setiap firman Tuhan itu akurat dan benar. Tidak ada firman Tuhan yang dapat diabaikan. Firman Tuhan selalu benar, dan berbicara tentang hal-hal yang pasti digenapi. Mereka kemudian mengetahui bahwa Alkitab itu benar. Di dalam Alkitab, tidak hanya ada kebenaran ilmiah, tetapi juga banyak nubuat akan sejarah. Tuhan mencatat hal-hal yang terjadi dalam sejarah dunia di dalam Alkitab. Mari kita pindah ke Esra pasal 1 ayat 1 bersama-sama. Bunyinya, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Seperti yang telah kita pelajari tentang Persia melalui kitab Daniel, Kekaisaran Persia adalah kerajaan yang penduduknya menyembah dewa matahari Mitra. Sebelumnya, mereka percaya pada Zoroastrianisme.
Namun, dalam ayat ini, Raja Persia, yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan Israel, mengeluarkan pengumuman untuk memuji Tuhan Yehova. Apa yang membuatnya melakukan sedemikian? Pada tahun 536 sebelum Masehi, Raja Kores Kekaisaran Persia mengumumkan untuk membangun bait suci bagi Tuhan. 2500 tahun yang lalu dari saat ini, mengapa Kores Raja Persia, yang tidak percaya kepada Tuhan, mengeluarkan pengumuman untuk membangun bait suci bagi Tuhan di Yerusalem? Mari kita lanjutkan dengan ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kores mengumumkan untuk membangun bait Tuhan, dan mendukung bangsa Israel dengan banyak materi untuk pembangunan bait tersebut. Dia bahkan membebaskan orang Israel yang ditawan ke Babel sehingga mereka bisa kembali ke negara mereka dan membangun bait suci bagi Tuhan. Bukankah ini luar biasa? Di zaman apapun, jika suatu negara menaklukkan negara lain, orang-orang yang ditaklukkan harus menjadi budak dan melayani musuh mereka. Ini adalah tindakan yang umum dan biasa dilakukan, khususnya pada zaman dahulu kala. Sebelum Kores menaklukkan Babel, orang Israel ditawan Babel. Karena orang Israel yang ditawan Babel melayani Babel, maka mereka harus menjadi budak Persia dan juga melayani mereka, karena Babel ditaklukkan oleh Persia. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi bangsa Israel di Kekaisaran Persia. Yang menakjubkan adalah Kores tidak melakukan apa yang dilakukan seperti penakluk lainnya, dan membebaskan semua orang Israel. Bahkan sejarawan mengatakan ini sangat ironis. Dengan kata lain, Raja Kores dari Persia tidak berperan sebagai penakluk bagi bangsa Israel, tetapi bekerja sebagai pembebas yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan Babel. Dia membebaskan bangsa Israel dari ikatan perbudakan. Biasanya, kaisar yang memerintah kekaisaran memperbudak orang-orang yang mereka taklukkan dan menyuruh mereka melakukan kerja berat bagi kerajaan. Inilah yang biasanya terjadi. Namun, Raja Kores, Raja Persia, tidak memperbudak bangsa Israel, melainkan dia membebaskan bangsa Israel sehingga mereka dapat membangun bait suci bagi Tuhan dan menyembahnya. Jika Raja Kores Persia percaya kepada Tuhan Yehova, ia mungkin bisa membebaskan bangsa Israel karena keyakinannya kepada Tuhan yang sama. Namun, Kekaisaran Media Persia yang ia perintah pada waktu itu secara turun-temurun menyembah dewa matahari dalam agama Zoroaster atau Mithraisme. Kekaisaran yang percaya pada agama lain tidak memperbudak orang-orang yang percaya pada Tuhan Yehova, tetapi membebaskan mereka. Bukankah itu luar biasa? Nah, mari kita temukan alasan mengapa Kores melakukan sedemikian, melalui Yesaya pasal 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini.
Nubuat Yesaya pasal 45 ditulis sekitar 170 tahun sebelum Kores membebaskan bangsa Israel. Itu menubuatkan bahwa Kores akan menjadi raja di atas segala raja, dan menaklukkan banyak negara. Tuhan berkata bahwa aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kores berpikir bahwa orang tuanya memberi namanya, tetapi setelah membaca nubuat Yesaya, dia sangat terkejut mengetahui bahwa Tuhan telah memanggil dengan namanya dan menggelarinya. 170 tahun sebelum Kores membebaskan bangsa Israel, segala sesuatu yang akan dilakukannya di masa depan dicatat dalam sebuah buku secara rinci. Jika kalian menjadi dia, apa yang akan kalian rasakan? Raja Kores sangat takjub melihat nubuat Yesaya karena nubuat tersebut menceritakan semua hal tentang dirinya bahkan sebelum 170 tahun. Kemudian ia menyadari kebesaran Tuhan dan berkata, Yehova, Tuhan semesta alam, adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Hal itu sungguh menakjubkan baginya karena tiada Tuhan lain dalam sejarah yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, Kores berkata, semuanya, pulanglah ke Yerusalem, dan dirikanlah rumah Tuhan. Nubuat Tuhan, Kores akan membangun kotaku, tercatat dalam Yesaya pasal 45 ayat 12 dan 13. Mari kita lihat juga ayat-ayat ini. Sebelumnya, mari kita baca ayat 11 mengapa Kores membiarkan orang Israel kembali ke tanah air mereka dan memerintahkan mereka untuk membangun bait Tuhan. Beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel, kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya, tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Kores benar-benar takjub melihat nubuat yang mengatakan bahwa dialah yang akan melepaskan mereka. Jika para sejarawan mempelajari Alkitab lebih banyak lagi dan mengetahui kebenarannya, mereka dapat memahami bahwa Kores berubah pikiran karena dia melihat nubuat tentang dirinya sendiri dalam kitab Yesaya yang tercatat 170 tahun sebelumnya. Namun, karena mereka hanya melihatnya dari sudut pandang dengan ide kaisar atau penakluk, maka mereka tidak bisa memahaminya. Mengapa Kores tidak memperbudak orang-orang yang ditaklukkannya, tetapi membebaskan mereka meskipun dia bukan Raja Israel? Jika dia adalah Raja Israel, dia bisa berperang untuk membebaskan rakyatnya dari perbudakan. Namun, dia bukan Raja Israel. Dia adalah Raja Kekaisaran Persia. Jadi sulit dipercaya bahwa dia tidak memperbudak orang Israel melainkan membebaskan mereka. Namun, ada alasan Kores membebaskan orang Israel. Itu karena nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya 170 tahun sebelum ia membebaskan bangsa Israel. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Ketika Kores melihat nubuat ini, hal-hal yang dicatat dalam Esra pasal 1 ayat 1 mulai terjadi. Tuhan mengatur seluruh sejarah manusia dan juga mengoperasikan dan memimpin ilmu pengetahuan. Melalui semua ini, kita dapat sepenuhnya memahami hal tersebut, bukan? Bukan hanya dalam kasus Raja Kores saja yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar dalam aspek sejarah. Sekarang, melalui nubuat kitab Daniel, mari kita tegaskan kembali bahwa Tuhan memimpin zaman dan sejarah. Mari kita lihat Daniel pasal 8 ayat 19. Melalui Daniel pasal 2, Tuhan menyuruh Daniel menjelaskan tentang kerajaan yang akan muncul dalam waktu dekat. Dan akhirnya membiarkannya menubuatkan bahwa sebuah organisasi keagamaan yang menentang Tuhan akan muncul dari Kekaisaran Romawi. Mari kita lihat Daniel pasal 8 ayat 19. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman.
Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ketika Daniel melihat wahyu ini, saat itu adalah masa kekaisaran Babel. Itu masih ada dan belum jatuh. Hal-hal yang Tuhan beritahukan kepada Daniel melalui malaikat ada di ayat 20, domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Itu tercatat sebelum kekaisaran Media Persia menaklukkan Babel. Ayat 21. Kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah negara mana? Raja negeri Yunani. Ketika kita memikirkan Yunani, kita menemukan seorang raja terkenal, Alexander Agung. Dia terkenal dalam sejarah dunia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti, 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Jika kita telah pelajari dalam nubuat Daniel pasal 2 dan pasal 7, kita dapat mengingat isi tersebut. Kerajaan apakah yang dilambangkan sebagai domba jantan dengan kedua tanduk yang akan muncul di akhir kerajaan Babel? Ini adalah kekaisaran Media dan Persia. Melalui Daniel pasal 7, kita telah mempelajari bahwa kekaisaran Persia menaklukkan kekaisaran Babel dan memperluas kerajaan mereka. Dalam Daniel pasal 8, itu digambarkan sebagai domba jantan dan dinubuatkan bahwa raja-raja Media dan Persia akan muncul. Mari kita lanjutkan membaca ayat 21. Kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Artinya Alexander Agung akan muncul dari Yunani. Tanduk besar yang di antara kedua matanya itu. Tanduk itu sangat besar. Ialah raja yang pertama. Dia adalah Alexander Agung. Alexander Agung pergi berperang pada usia 25 tahun, dan dia menaklukkan banyak negara melalui pertempuran selama 8 tahun hingga berusia 33 tahun. Kemudian dia membangun kerajaan yang sangat besar yang terbentang dari Makedonia sampai India. Alexander Agung, meskipun dia sangat kuat, meninggal segera setelah dia menaklukkan wilayah yang begitu luas. Setelah kematiannya, kekaisaran terbagi. Menjadi berapa banyak itu terbagi? Tanah yang luas itu telah berpisah menjadi tepat 4 oleh 4 jenderal Alexander, yang bernama Kassandros, Seleukos, Lysimachos dan Ptolemeus. Alkitab menggambarkan pembagian tersebut sebagai muncul 4 tanduk. Daniel hidup pada masa kekaisaran Babel. Sementara ia hidup di zaman kekaisaran Babel, bagaimana ia dapat mengetahui bahwa kekaisaran Yunani, yang akan muncul di masa depan, akan terbagi menjadi 4, 5 atau 10? Karena segala sesuatu dilakukan oleh pemeliharaan Tuhan yang memimpin setiap zaman dan sejarah, nubuat ini digenapi persis dalam sejarah. Karena segala sesuatu berada dalam pemeliharaan Tuhan, maka dapat dinubuatkan bahwa kerajaan bernama Yunani akan muncul. Nama Yunani diucapkan pada masa kekaisaran Babel ketika Daniel hidup. Apa yang kalian pikirkan? Apakah Alkitab itu tidak ilmiah? Apakah ini tidak bersejarah? Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita nubuat-nubuat yang tidak dapat diperkirakan atau dinubuatkan oleh siapapun. Firman siapa ini? Itu karena Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan mendahului semua prinsip ilmu pengetahuan, dan Dia memberitahukan kepada kita nubuat yang paling penting. Kita dapat memahami sepenuhnya bahwa sejarah mengalir dan segala zaman diatur oleh tangan Tuhan, melalui nubuat Daniel pasal 8, Yesaya pasal 45 dan Ezra pasal 1. Kalau begitu, sekarang kita harus memikirkan tentang kerajaan sorga yang akan kita masuki di masa depan. Ilmu pengetahuan, sejarah, dan segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan telah memberitahukan dan menjelaskan hal tersebut secara akurat kepada kita melalui nubuat. Dapat dikatakan bahwa di antara nubuat-nubuat, inti nubuat adalah Daniel pasal 7, bukan? Tanduk kecil itu muncul dan mencabut ketiga tanduk itu.
Itu benar-benar pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak perlu mengucapkannya lagi karena kalian semua sudah mempelajarinya. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, dan bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa kerajaan sorga tidak ada? Tuhan, tanpa diragukan lagi, benar-benar ada. Jika Dia tidak ada, siapa yang dapat memimpin setiap zaman dan sejarah, melampaui semua pembelajaran dan ilmu pengetahuan umat manusia? Siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar ini untuk menguasai segalanya? Siapa yang dapat melakukan pekerjaan besar ini selain Tuhan? Dia memiliki kekuatan yang besar. Ini benar-benar pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa. Melalui bukti ilmiah dan bukti sejarah, kita telah memastikan bahwa Tuhan benar-benar ada. Tuhan kita bahkan membuat Raja Kores, yang orang bukan Yahudi, mengagumi dan memujinya. Raja Kores dikenal sebagai Kores Agung dalam sejarah dunia. Dalam pemeliharaan Tuhan bahkan raja-raja dunia digunakan sebagai rekan sekerja Tuhan. Ini adalah pemeliharaan Tuhan kita yang luar biasa. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita, ketika kita menyaksikan karya-karya Tuhan yang luar biasa ini? Ini adalah pertanyaan terakhir saya hari ini. Mari kita lihat Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Tuhan berkata bahwa firman-Nya dapat dipercaya dan benar, tidak salah. Firman-Nya, Dia akan menghapus segala air mata dari mata dan memberikan kita kerajaan abadi di mana tidak ada lagi kematian, duka atau rasa sakit, tetapi hanya kedamaian, sukacita, dan kegembiraan yang akan bertahan selamanya. Siapakah yang memimpin dan menjalankan semua ilmu pengetahuan dan seluruh sejarah hingga saat ini? Sekarang orang menjadi sadar akan hal itu sedikit demi sedikit. Setelah 3000 tahun berlalu, orang-orang mulai berpikir, "Oh, memang benar bahwa Tuhan menciptakan dunia. Catatan Alkitab adalah benar, dan tidak ada kebohongan." Apakah orang-orang di zaman Ayub memiliki pengetahuan ilmiah seperti itu? Tidak mungkin. Ayub sendiri hanya menuliskan catatan-catatannya, digerakkan oleh Roh Tuhan. Namun, semua catatan Alkitab terbukti benar pada masa kini. 170 tahun sebelum Kores membebaskan orang Israel, ada banyak catatan tentang dia dalam kitab Yesaya. Saat itu, tidak ada yang tahu siapa itu Kores. Namun, setelah 170 tahun berlalu, Kores, Raja Kekaisaran Persia, membebaskan semua orang Israel yang ditawan di Babel, dan memerintahkan mereka untuk membangun sebuah bait suci bagi Tuhan. Melalui Nabi Daniel yang hidup pada masa Kekaisaran Babel, Tuhan menubuatkan bahwa Kekaisaran Yunani akan muncul ratusan tahun kemudian. Kita dapat memastikan betapa dapat dipercaya dan benarnya firman Tuhan. Wahyu pasal 21 juga merupakan bagian dari Alkitab, bukan? Tuhan memeteraikan dengan mengatakan, "Perkataan ini adalah tepat dan benar, dan engkau tidak akan pernah menderita di bawah kuk maut. Tidak akan ada lagi duka di dunia tempat engkau akan pergi. Tidak akan ada lagi rasa sakit di masa depanmu." Banyak kata-kata seperti ini yang dihilangkan di sini, tetapi berbagai maknanya tersembunyi di baliknya. Perkataan ini mengandung banyak hal.
Di kerajaan sorga, kita tidak akan menjadi tua, bukan? Kita juga tidak akan berupa jelek. Kita semua akan berubah menjadi malaikat yang indah. Orang-orang mengeluh kepada Tuhan, seorang berupa jelek, sementara orang lain tampan. Oh Tuhan, mengapa Engkau membuat segalanya begitu tidak adil? Kita tidak boleh menggerutu seperti ini karena kita masih dalam proses penciptaan. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana penampilan kita setelah kita diciptakan seluruhnya. Semuanya, kita sedang dibentuk sekarang. Tidak ada yang diciptakan secara lengkap, dan semuanya masih dalam proses penciptaan rohani. Semuanya akan digenapi sesuai dengan firman dalam Alkitab. Mari kita lebih percaya diri. Mari kita cari tahu satu ayat lagi. Firman Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di mana perkataan ini dicatat? Karena ini adalah firman yang tercatat dalam Alkitab, maka firman itu pasti akan digenapi. Mari kita lanjutkan dengan ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dalam Wahyu pasal 22, tertulis, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Perkataan ini juga merupakan kebenaran Alkitab. Wahyu pasal 21 dan 22 menggambarkan kemuliaan yang cemerlang di masa depan kita. Tuhan sendiri telah meyakinkan kita akan hal ini dengan perkataan ini adalah tepat dan benar. Dengarkan baik-baik. Dengan harapan ini, marilah kita lebih tekun berlomba dalam perlombaan iman, agar tidak ada yang tertinggal di jalan menuju kerajaan sorga. Berharap semua anggota keluarga Sion akan masuk kerajaan sorga bersama-sama. Saya mengakhiri khotbah. Terima kasih.